Berapa ya? Masih 14. Ada yang kesulitan? Siap, tidak, Pak. Tidak ya? 2 jam cukup ya? Siap. Langsung dimulai, toh, Pak. Nunggu sih. Sambil nunggu silakan kalau mau diskusi terkait di luar boleh bebas. Bebas, guys. Atau apa ya? Atau bagi yang ingin kerja sih biasanya. Kalau yang kuliah kan jelas ya kan. Kalau kuliah ya wis nanti kalian kuliah ya. Kalau kerja kan gimana strateginya ya? Atau kalian mau kerja di mana? Nah, gitu boleh silakan tanya. Atau kerja dapat beasiswa kuliah juga ada ya. Kalau yang kemarin tuh, tiap tahun itu SMK Telkom pasti ngelolosin itu. Tahun sebelumnya satu, tahun ini dua. Tahun ini. Sevima itu. Kiara sama siapa ya lalian namanya? Lupa saya, yang cowok. Kiara itu saya kenal karena kakaknya dulu murid saya juga angkatan 22, dia angkatan 20. Kemarin lulus itu berapa? 2007. 2. Ya, 27, angkatan 27. Angkatan 27 apa 26 ya lupa saya. Tuh, enak tuh dapat dapat kerja, diterima kerja di Fevima, terus dikuliahkan sampai S1 kalau nggak salah. Jadi kuliah sambil kerja sudah dibayar. Nah, enak-enak ya. Oke, mungkin kita tunggu 2 menit lagi mungkin. Iki wis ganti ki partai nih. Ganti ya apa iki? Sing jelas iki milih PDI apa milih Gerindra iki? Gak iso milih loro-loro lho. Waduh, langsung PDI ini metu wong Bali jelas PDI. Loh, sik kok gambarnya kucing ini? Tikus Pak itu Pak. Tikus Pak itu. Oh, kucing ya, sorry ya. Tikus. Terus, oke. 1 menit lagi mungkin ya. Sambil dipersiapkan, nanti tinggal share screen. Saya tadi mohon maaf, belum sempat mencoba cedar sama Logisim ya. Karena full nih, full PPG saya. Kalian juga waktunya cukup ya, dan happy kalau 2 jam breaknya, diskusinya. Saya juga bahagia bisa mengikuti kegiatan PPP paralel ya. Kalau nggak paralel ya tetap aja gini ya, enak gini ya. 2 jam. Tapi yang pengen saya programkan adalah ini kan saya record nanti. Ini saya recordnya pakai OBS. OBS itu ternyata enak, lebih apa namanya ya? Lebih bentar. Lebih sedikit ukurannya. 1 giga. Ya, jadi 1 giga aja. Kemarin kan saya download berapa itu? 9 giga saya pakai rekaman Windows G itu. Ini pakai OBS, alhamdulillah ya. Terus saya convert jadi 836 mega, durasinya 59 menit. Wah, dikit tuh. Kita bikin
nggak bikin rekamannya. Nggak bikin harddisknya habis. Oke, sudah saya mulai 7. Jadi sudah saya mulai belum ya? Oh, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki waktunya untuk presentasi setelah kalian membuat grup diskusi tadi. Untuk materi kali ini yaitu tentang gerbang logika yang diterapkan pada dua aplikasi open source. Yang pertama Logisim dan Sedar ya. Kelompok 1 sampai 3 Logisim, kelompok 4 sampai 7 Sedar. Nah, ini sekarang adalah waktunya kalian presentasi dan diskusi ya. Silakan kelompok berapa dulu yang mau? Ada yang mau? Siapa yang mau jadi wakil direktur? Wah, langsung ya. Kelompok 1, Pak. Siap. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Satu Ahmad ini yang share kelompok. screen, Pak. Gimana? Ahmad Silakan. Apriansah yang share screen. Ahmad Abi. Oke. Ya. Oke. Yang presentasi siapa? Saya, Pak. Tonis. Alvin, Oke. Pak. Alvin. Oke, silakan. Bisa share screen? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin, mewakili dari kelompok 1, ingin mengimplementasikan dari persamaan F sama dengan ABC plus A aksen BC plus AB aksen C dengan menggunakan logisim. Pertama-tama, kita membuat pin dari ABC. Ini berarti 3 inputan ya? Iya, Pak. Kedua, kita membuat gerbang AND dari ABC dengan 3 input. Setelah itu, Sebentar saya potong. Itu ukuran gerbangnya coba dibesarkan bisa nggak itu? Caranya Tarik, gimana, Pak? ditarik ya, yang kotaknya itu loh, kotak antara itu loh, pojoknya, di pas pojoknya. Bisa nggak itu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, berarti. Di Zoom. Itu tadi, Zoom gimana caranya? Scroll Mas, Pak. Formos, coba. Oh, nggak bisa, Pak. Pojok kiri itu zoom. Pojok kiri. Yang mana itu? Oh, ya bawah itu ya? 100% ya? Ya itu. Kunci dah. Wis. Wah, oke, sip. Saya juga baru tahu. Ayo lanjut. Oke. setelah itu kita menghubungkan AND dari ABC ke masing-masing pin. Nah, itu pinnya ada berapa itu? Oke, sip. Setelah itu kita membuat AND dari A aksen BC dengan nilai input 3.
Setelah itu untuk menghubungkan A aksen ke gerbang ABC menggunakan selection node. Setelah itu kita membuat selection AND dari A, B aksen C dengan nilai input 3. Kemudian kita menghubungkan AB aksen C ke gerbang ABC dengan B aksen menggunakan selection node. Selanjutnya kita membuat gerbang OR dengan nilai input 3. Setelah itu kita menghubungkan ketiga AND ke OR. Setelah itu kita membuat output dengan menggunakan selection pin bundar. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan dulu ya, jangan dimatikan dulu. Itu ada yang tanya dari teman-temannya? Saya mau nanya bentar, Pak. Boleh, silakan. Baik. Kalau misalnya, mau nanya, kalau misalnya inputnya yang A dijadiin true, outputnya jadi gimana? Saya masih bingung. Bingung. Itu berarti ABC ini hurufnya nggak? Yang ABC yang mana? Yang di inputnya, ya ini A itu ya. Oh itu A, itu B. Oh iya iya. Dirubah 1 gitu, bisa nggak itu? Nolnya itu. Gimana caranya ya? Itu Pak, huruf jari. Logo jari. Logo Pojok jari kiri ya. atas. Kiri atas Pojok kiri ya. atas. Nah. Pencet ini. Terus dipencet ke. Oke, ini penerapannya ya. Berarti kalau true semua, outputnya true juga ya? Oke. True. Ya Pak, Terus ngerti-ngerti. kalau salah satu, Kalau salah satu, dicoba yang A-nya 0. Pak. outputnya Ya. true. Ini sih sebentar. Kalau saya yang ini, yang gerbang OR-nya agak digeser ke kanan biar kelihatan anunya. Ke kanan. Kanan. Nah, biar kelihatan gitu ya. Inputnya ada 3 gitu ya. Oke, sip. Coba ganti yang B-nya 0. Jadi yang 0 berarti kan
kira-kira? C kan dikasih D, dikasih D. Dikasih F, sorry tadi F ya. Di soalnya, coba saya buka not PT. F ya, nah, F, F. Gak apa-apa itu. Gitu ya. F bernilai true ketika, nah itu nanti bisa disimpulkan ya. F bernilai true ketika nilai dari A, tadi yang blok A, nah itu nanti bisa disimpulkan ya. Atau F bernilai false ketika nilai T-nya adalah false ya. Oke itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, beri aplaus. Nah, ini saya malah jadi paham ini. Kelompok beda ya. Saya tandai dulu. Oke, next. Nomor berapa? Siapa yang ingin menjadi kepala sekolah? Kelompok berapa? Kepala sekolah. Ayo, mulai tidak perlu ditunjuk. Ditunjuk ini Mas Ian. Oke. Kelompok 7. Saya ingin tahu. Kelompok Kelompok Salsabil, Talita, Torik, Wirastama, Zahrau. Torik tadi ada keperluan lagi. Ada takziah atau apa gitu. Silakan. Kelompoknya Torik, Reason. Maaf Pak, kelompok 7 masih ada kendala. Oke, berarti kelompok 6 ya. Terima kasih Iya, Pak. informasinya. Kelompok 6 silakan. Pak Rehan izin share screen. Silakan, Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Han ini ya. Yang presentasi Dava, Rifki Dava Kurniawan. Tidak, Pak ya, Dav. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Dava Kurniawan mewakilkan presentasi kelompok 6. Next. Berikut ini gerbang logika N. Jika A0 B0, maka outputnya 0. Jika A1 B0, maka outputnya 0. Jika A0 B1, maka outputnya 0. Jika A1 B1, maka outputnya 1. Selanjutnya ada gerbang OR. Jika A0 B0,
maka outputnya 0. Jika A1 B0, maka outputnya 1. Jika A0 B1, maka outputnya 1. Jika A1 B1, maka outputnya 1. Selanjutnya ada gerbang NOT. Jika A0, maka outputnya 1. Dan sebaliknya jika A1, maka outputnya 0. Berikut ini contoh kombinasi gerbang logika. Jika A0, B0, C0, maka outputnya 0. Jika A1, B0, C0, maka outputnya 0. Jika A0, B1, C0, maka outputnya 1. Jika A0, B0, C1, maka outputnya 1. Jika A1, B1, C0, maka outputnya 0. Jika A1, B0, dan C1, maka outputnya 0. Jika A0, B1, C1, maka outputnya 1. Dan jika A1, B1, dan C1, maka outputnya 0. Next. Contoh penerapan pada lampu. Berikut ini sistem pada lampu N. Jika A0, B0, maka lampu tersebut akan mati. Jika A1, B0, maka lampu akan mati. Jika A0, B1, maka lampu mati. Dan A1, B1, maka lampu tersebut akan hidup atau nyala. Next. Berikut ini sistem lampu pada OR. Jika A0, B0, maka lampu akan mati. Jika A1, B0, maka lampu akan hidup. Jika A0, B1, maka lampu akan hidup. Jika A1 dan B1, maka lampu akan hidup. Berikut sistem lampu pada NOT. Jika A0, maka lampu tersebut akan hidup. Dan jika A1, maka lampu tersebut akan mati. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya ini. Sama-sama bagus ya. Pakai setter, pakai anu sama-sama bagus. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Saya kira penjelasannya sangat bagus, lancar. Oke. Terima kasih Rehan. Sebelumnya yang kelompok 1 tadi siapa? Yang present? Lupa saya. Alvin, Pak, saya. Alvin ya. Tanda itu. Oke, next kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Sambil mempersiapkan kelompok 5 ya. Saya ke belakang sebentar. Silakan kelompok 5. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Siapa ini yang presentasi?
Muhammad Hafiz Maulana. Muhammad Hafiz. Sudah muncul, Pak? Muncul. Saya di sini mewakili kelompok 5 untuk presentasi. Ini saya akan menjelaskan N atau gerbang N-gate. Jenis gerbang N atau N-gate adalah salah satu jenis gerbang logika yang membutuhkan 2 atau lebih masukan atau input untuk kemudian hanya menghasilkan satu keluaran atau output. Pada gerbang logika N, simbol yang digunakan untuk pengoperasiannya adalah tanda titik atau bahkan tidak memakai tanda sama sekali. Tanda pengoperasiannya yaitu Z sama dengan X kali Y atau Z sama dengan XY. Untuk selanjutnya adalah gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR juga memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output, sama seperti gerbang N. Gerbang OR juga akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu input juga bernilai 1. Dan sebaliknya akan menghasilkan nilai output 0. Logika 0 apabila semua input pun harus bernilai logika 0. Simbol yang digunakan pada gerbang logika OR adalah tanda plus. Contohnya yaitu Z sama dengan X plus Y. Untuk selanjutnya adalah gerbang logika inverter atau NOT. Apa itu gerbang logika inverter? Gerbang logika inverter adalah salah satu gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan juga satu sinyal keluaran. Inverter juga disebut sebagai gerbang komplement atau lawan, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan sinyal masukan. Gerbang NAND atau NOT N. Gerbang NAND memiliki karakteristik yaitu memiliki 2 atau lebih sinyal masukan, namun hanya memiliki satu sinyal keluaran. Sifat gerbang NAND ini adalah apabila memiliki sinyal keluaran rendah 0, maka semua sinyal masukan harus dalam keadaan lebih tinggi atau 1. Gerbang XNOR. Jenis gerbang logika yang satu ini disebut juga sebagai gerbang not exclusive OR. Gerbang XNOR ini memiliki sifat apabila nilai sinyal keluaran ingin bernilai tinggi, maka nilai sinyal masukan harus genap. Gerbang exclusive NOR merupakan kebalikan dari XOR, yaitu bila nilai inputnya tinggi, maka nilai outputnya akan rendah. Gerbang NOR atau NOT OR. Gerbang NOT OR juga memiliki 2 atau lebih sinyal masukan, namun hanya memiliki satu sinyal keluaran. Gerbang NOR ini memiliki karakteristik yaitu hanya mengenal sinyal masukan yang nilainya bitnya adalah 0. Sebentar Pak, saya kehilangan yang XOR. Ini yang XOR. XOR adalah exclusive OR memiliki karakteristik yaitu hanya menerima atau mengenal sinyal yang memiliki bit tinggi 1 yang berjumlah ganjil untuk menghasilkan sinyal keluaran yang bernilai tinggi pula. Ini saya membuat contoh sensor atau alarm entah di mobil atau dimanapun. Jika salah satu sensor terkena sensitivitas atau terkena misalnya terpecah atau apapun itu, tertendang, maka alarm akan menyala. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sorry, ke mute ya. Jangan ditutup dulu, mungkin ada yang mau tanya. Coba share screen lagi, Fit. Ada yang mau tanya, silakan. Ini saya yang mau tanya ya. Untuk ini logo apa ini di bawahnya sensor 1 dan sensor 2 ini? Input, Pak. On atau off gitu. Hah? Yang gambarnya apa? Yang ini yang ada gambar kayak N gitu loh. Oh, ini. Ah, ya itu. Variable rate square wave clock. Oh, ini pulse ini ya. Iya. Gelombang ya itu ya. Oh iya. Dulu waktu saya kuliah itu saya bingung. Tapi kenapa waktu masuk Polinema itu kan pelajarannya gini semua ini, masalah microcontroller. Anak-anak yang dari SMK itu kok pinter-pinter. Ternyata di SMK sudah diajari ya. Saya baru nyadar sekarang. Gitu. Makanya mereka sudah tahu, oh XOR, ini. Kalau bagi saya kan dari SMA ke SMK, ke Politeknik, wah kaget saya. Ternyata kalau ini oke, belum ada catu dayanya ya ini ya. Kalau yang contohnya tadi itu, ya wes oke, sip, bagus. Terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 2, sorry, kelompok 2. Ke logisme lagi. Kelompok 2. Atau kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu aja, Pak. Oke, kelompok 3. Berarti izin share screen, Pak. Kelompok berapa ini? 3. Silakan. Yang presentasi siapa? Azwardi, Pak. Oke, Udah silakan. tampil? Sudah? Saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwardi Anavika Sandi ingin presentasi kan logisme dari kelompok 3, mewakilkan kelompok 3. Nah, untuk pertama yaitu soalnya itu ini F sama dengan AB aksen tambah A aksen B tambah AB. Untuk yang pertama kali kita tambahkan dua input yang berbentuk kotak. Lalu kita tambahkan 3 gerbang AND-nya bagian kanan. Lalu kita buat garis dari, maksud saya kita tak kurangin input menjadi 3, tidak jadi 2.
Itu lalu kita buat garis dari si A bagian A ke bagian input A. Lalu kita bikin bagian PCB-nya dengan menggunakan node gerbang node. Kita sambungkan ke bagian input B. Buat garis dari bagian A ke input A. Maaf, ada kesalahan teknis. Dari garis A tambahkan gerbang node di bagian A-nya. Kita salurkan ke bagian input A. Salurkan dari B ke bagian input B. Yang A kita salurkan dari A bagian A. Yang B juga salurkan ke yang B. Bagian terakhir OR di sisi kanan. Bahkan jadi 3 bagian input. Kita ambil output yang berbentuk bulat ini. Hubungkan ke bagian outputnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini kalau secara tampilan visual, kira-kira enak Logisim atau enak Sedar? Logisim, Mbak. Cedar, Pak, cedar. Saya Logisim. sadar. Sedar ya? Logisim. Sedar, Pak. Ya, sama ya. Yang pakai Logisim ya bilang Logisim, Pak. Yang Sedar ya Sedar, Pak. Nah, itu kenapa sih kok gitu? Kita itu ya kita anggap aja gini. Tingkah laku seseorang atau tingkat ketertarikan seseorang itu tingkah laku itu tergantung kebiasaan yang dialaminya ya. Kalau yang pakai Sedar ya, enak Sedar, Pak. Kalau pakai Logisim ya enak Logisim. Nah, tapi kan sama ini fungsinya. Nah, nanti terserah kalian pengen pakai Logisim atau Sedar sama aja. Karena bisa-bisa disimulasikan ya. Oke. Next. Ada Siap, saya kelompok. izin matikan share screen. Oke, terima kasih Di. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sama kelompok 7 belum ya? Kelompok 2 dulu. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Siapa yang presentasi?
Virial Jihad. Virial Jihan. Sudah tampil. Oke. Silakan. Pertama kita pakai soal, pertama kita pakai soal F sama dengan BC ditambah ABC ditambah A aksen C aksen. Lalu kita tambahkan tombol input sebanyak 3 karena ada 3 input. Kemudian kita namakan pertama input A, input yang kedua input B, input yang ketiga C. Lalu kita tambahkan gerbang AND banyak 3. Kita ubah jadi 3 input pada gerbang AND. Yang kedua juga diubah jadi input lalu kita hubungkan yang pertama A aksen, lalu kita tambahkan out, kita tarik input A, lalu yang B kita tarik input B, dan yang C kita tarik ke input C. Yang kedua kita pakai ABC, kita langsung kita tarik ke input A, input B, dan input C. Yang ketiga kita pakai input input A, B aksen, karena B aksen kita tambahkan out, kita tarik ke input A. Oke, kita kan ini kita tambahkan ke faktor, kita ubah jadi input
kan kemudian kita tambahkan tombol output. Kita namakan lalu kita akan terapkan nol 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 ya nol 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 satu satu nol nol satu tetap nol nol satu nol tetap nol nol satu satu hasilnya satu satu nol nol hasilnya satu satu nol satu hasilnya nol satu satu nol hasilnya nol satu 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 hasilnya satu. Sekian penjelasan dari saya. Masih kemut, Pak. Halo, Pak. Pak, mic-nya. Masih mute, Masih Pak. ke mute, Pak. Pak, mic-nya. Mic-nya, Pak. Astagfirullah, iya, sorry. Iya, Pak. Oke. Kelompok 7 sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan share screen. Yang presentasi siapa? Yang presentasi Zahra Mareta, yang share screen Tori. Oke, Zahra Mareta. Silakan present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori tentang logika. Gerbang N mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Untuk menghasilkan sinyal yang tinggi, maka semua sinyal harus tinggi. Tabel gerbang N. Jika A0, B0, maka F0. Jika A0, B1, maka F0. Jika A1, B0, maka F0. Jika A1, B1, maka F0. Gerbang OR. Gerbang OR memberi sinyal tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi. Tabel gerbang OR. Jika A0, B0, maka F0. Jika A0, B1, maka F1. Jika A1, B0, maka F1. Jika A1, B1, maka F1. Gerbang NOT. Gerbang NOT atau biasa disebut dengan
pembalik, memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada output. Tabel gerbang NOT. Jika A0 maka F1 dan jika A1 maka F0. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya sama ya. Gus, jujur saja memang saya baru tahu ini disuruh ngajar ini ternyata enak juga ya. Nah, di situ kita lanjutkan sebelum kita nanti mengambil kesimpulan. Silakan kalau ambil minum apa-apa. Sebelum kita mengambil kesimpulan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau belum ada, itu di grup sudah saya kirim sebuah studi kasus link ya. Nanti ada yang mau nyoba? Yang satu pakai cedar, satu pakai Logisim. Ada yang ngacung? Ada yang ngacung? Udah ada? Saya tunjuk aja ya. When. Yang Logisim kelompok 1, yang cedar kelompok ya yang cedar Proteus. Cedar ya, ganti. Kelompok 5. Kelompok 1 Logisim, kelompok 5 cedar. Ayo langsung live. Saya lihat sambil lihat di ini. Siapa dulu ini? Kelompok 5 tadi siapa? Hafid ya? Hafid. Kamu dulu, Hafid. Nyalakan share screen-nya. Ini ngapain, Pak? Itu yang link-nya itu saya kasih. Saya pandu coba. Bukan anunya. Sedarnya. Kelompok 1. Kelompok 1-nya siap-siap ya sambil lihat-lihat. Kelompok 1 tadi Alvin ya. Oke, buatkan di page baru. Input gerbang OR. 2 inputan ya. Terus gerbang N. Gerbang N-nya 2. 1 di output, 1 mau di output. Mana, Pak? 1 mau di output. Satu lagi NAND, gerbang NAND. Not N. Nah, gerbang outputan dari gerbang OR sama output gerbang OR sama gerbang N dimasukkan ke NAND. Yaitu dimasukkan ke NAND. Terus outputnya NAND itu dimasukkan ke N yang atasnya itu. Tapi digeser ke kanan. Gimana, Pak? Yang atas. Nah, itu digeser ke kanan. Output yang 1, yang atas, itu outputnya dari itu. Turunkan
Ya, itu diturunkan. Posisinya digeser ke bawah sudah. Posisi N-nya. Oh. Nah, dihapus dulu nggak apa-apa itu. Untuk output satunya itu berupa inputan yang kayak 1, 2 gitu loh ya. Checkpoint yang bisa dirubah 1, bisa dirubah 2 tadi loh. Apa kalau di situ ya? Kelar. Input ya, input sorry. Nah, yang hitam itu. Oh, yang ini, Pak. Ya. Nah, dikasih inputnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cara ngasih inputnya gimana, Pak? Cedar. Itu dimasukkan itu. Dimasukkan ke input gerbang OR. Nah, itu ada 5 apa di sini? 5 inputan kotak hitam itu. Bikin 5. Sesuaikan satu lagi. Nah, yang terakhir itu masuk ke gerbang N terakhir. Nah, wes. Itu ada satu yang belum dikonekkan tuh. Oh iya. Output dari gerbang N yang terakhir itu dikasih lampu. Ada lampu ya tadi ya? Iya, sudah, Pak. Buka. Disambungkan. Gimana cara nyambungnya di situ? Gitu langsung ya berarti? Iya, Pak. Oke, coba tekan salah satu input yang aktifkan. Nggak aktif kalau yang bawah belum aktif ya. Yang input 5 itu ya. Oh. Oke. Nah, ini adalah, ini saya nggak tahu ya ini. Saya nggak tahunya tuh. Jadi, prosedurnya adalah, jadi gini. Kalau di contoh tadi itu, ini sebuah, apa namanya, sebuah bank logika, yaitu seatbelt. Nah, kalau di situ kata-katanya seatbelt, ada sensor tekan, yang atas itu, yang input 1 itu sensor tekan, terus sensor switch, sensor apa ini? Sensor penumpang ya. Yang kedua adalah ceklekan ya, seatbelt yang mancepno itu loh ya. Nah, kayak kita naik mobil ya. Yang bawah itu, yang inputan bawah, yang bawah itu dikasih RPM ya Pak, dikasih teks RPM, bisa nggak itu? Gimana ya? Teks. Masih teks, nah itu, RPM. RPM itu maksudnya anunya ya, apa namanya? Lagi jalan nggak gitu ya? Rotation per menit, rodanya kan ada sensornya biasanya. Kalau di mobil-mobil apa namanya? Mobil-mobil yang Innova, Avanza dan mobil-mobil lain tuh, kalau kita jalan kan, terus seatbelt-nya itu belum kita pasang, dia kan bunyi kan ya.
titik gitu ya. Nah, ini sistemnya kayak pakai ini. Nah, yang atas, yang inputan atas itu adalah sensor duduk. Yang ini sensor duduknya, kasih tahu. Kasih bis, satu bis. Sensor berat badan tuh. Jadi ada penumpang enggak? Kasih bis, kasih tag bis, satu bis. Penumpang. Terus yang bawahnya, yang di N itu adalah seat belt. Bukan yang di bawah bis. Nah itu seat belt. Nah, taruh bawah bis. Oke, coba kita jalankan ini ya. Penumpangnya aktif. Aktifkan penumpang. Sensornya nyala nggak? Tidak, Pak. Nggak nyala ya? Tidak jalan. Tidak jalan. Oke. Yang kedua, seat belt-nya aktif juga. Nggak nyala tetap ya. Oke. Kalau pas jalan, Seatbelt. nah, atau ini di-invert bisa nanti di inverter ya, dibalik ya. Kalau jalan, kalau nggak pakai seatbelt, maka nyala. Coba itu di seatbelt-nya dimatikan. Dua-duanya maksudnya. Input aktif dua-duanya. Oh, ini sisanya tadi ya, Mbak Raya. Oh, enggak sih. Gimana itu? Kalau dikasih note Kalau ya? yang Gimana? seatbelt bawah itu OR gimana, Pak? N-nya diganti OR, seatbelt. Karena kan satu, kalau bisa satu, bisa dua kalau OR. Oh, iya, boleh. Coba diganti. Coba diganti, wis. Bukan yang N itu, yang N Yang seatbelt. setelah seatbelt. Yang sebelum. Yang seatbelt-nya, ya, seatbelt. N seatbelt. Nah, itu. Itu tetap N ya? Tetap N. Sekarang coba itu penumpang nyala satu. Terus seatbelt-nya nyala satu. Nah, mati. Jadi kalau penumpangnya pakai seatbelt nanti alarm, tapi kalau seatbelt-nya matikan seatbelt. Nah, Oke, sip. dan RPM itu betul. jalan, Pak. Jadi kalau RPM-nya mati, nanti itu alarmnya juga mati. Oke, betul. Nah, ini ya, sudah jelas ya. Oke, kamu cocok jadi IoT. Hyundai. Semuanya mungkin gitu ya, cuma malu ini. Hyundai termasuk bagus ini. Waktu rapat-rapat dia seneng tanya ya. Kemarin rapat apa itu? Rapat 17 Agustusan tanya. Wali kelasnya ya takon ya.
wali kelasnya diloki rewel wisan. Gitulah, bagus ini. Nah, ini nanti minimal kalian meskipun anak RPL tetap tahu ya, ini dasar IoT dasarnya dari sini IoT. Gerbang-gerbang semuanya dasarnya dari sini. Oke, ini bagus ini. Yang anu mau nyoba, yang Adonis. Terima kasih Fis, Fonda, Adonis. Adonis apa kelompok Adonis tadi siapa ya? Alvin ya? Atau pokoknya yang kelompok 1 lah. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1, ayo. Ayo semakin cepat, semakin kita cepat untuk menyelesaikan pembelajaran. Kegiatan balik, oke. Gambarnya sudah tahu ya. Inputnya ada 5. Ada penumpang, ada seatbelt, penumpang sama seatbelt itu 2, nanti masih dibagi tuh. Penumpangnya berat apa enggak, itu masih dibagi. Gimana, Pak? Or sama N, or sama N, yaitu or tuh. Oke, output dari kedua gerbang itu ada gerbang NAND. Gerbang NAND itu coba di gates. Kamu di apa jenis folder gates tuh. Bawahnya wiring. NAND, ada NAND. Nah, ada NAND ya. Itu wes. Drag geser. Nah, oke, outputnya itu dimasukkan itu. Terus outputnya NAND itu dibuatkan N1, gerbang N. Nah, itu masukkan. Di bawahnya input itu nggak apa-apa ya. Nah, ya wes. Wes itu gabungkan ke N-nya itu. Terus outputnya kasih titik juga. Output. Oke. Sekarang coba 1. Pakai telunjuk itu. Pakai telunjuk. Nggak nyala ya. Yang RPM-nya klikan yang bawah itu. Bawah sendiri tuh RPM itu. Oh gitu ya. Iya, oke. Terus
Ini bisa ya, meskipun gini ya. Sama ya kayak punya iPhone yang disampaikan Fonda tadi sama ya. Ya Pak, harusnya N yang seatbelt atau N yang bawah itu diganti OR Pak, karena kalau OR itu bisa satu, jadi kalau satu penumpang, tapi yang kalau pakai N itu harus 2 seatbelt yang diaktifkan Pak, baru alarmnya mati. Tapi kalau itu penuh pakai OR itu satu orang, satu seatbelt yang aktif itu sudah bisa mematikan alarm Pak. Tapi kalau pakai N harus 2 yang aktif. Jadi harus diganti OR. Misal seperti ini. Penumpang itu kalau ini kebetulan mobil saya itu kalau yang naiknya di bawah 10 kilo, dia nggak bunyi alarmnya, meskipun seatbelt-nya nggak dipakai. Nah, itu gimana tuh? Kira-kira itu logiknya itu. Yang lain boleh menjawab. Ada tambahan. Apa? Gimana, Pak? Harus ada tambahan di sensornya, Pak. Oh, sampai sensornya ya. Di sini ya. Ya, kalau misalkan gini. Jadi 10. Oh iya ya. Jadi ada ya. Nanti ada kalau sensor 10 kilo maka true, kalau di bawah 10 kilo maka false. Pakai algoritma, Pak. Algoritma lagi ya. Oh, berarti nambah satu gerbang lagi ya itu ya. Iya, Pak. Pakai pilihan. Pilihan. Oh, oke. Yang lain gimana ya? Jawab Pondai. Yang lain gimana? Ada yang masih bingung atau paham? Paham, Pak. Oke, karena jawaban itu kan paham ya. Enggak lah, nanti kalau masih bingung silakan tanya ya. Oke, ini terima kasih pada presentasinya hari ini, pada semuanya, pada Fonda dan Hafiz dan semuanya yang presentasi hari ini. Untuk pekan depan gantian ya, tadi sudah saya tandai yang sudah presentasi siapa saja, bisa dicek di presensi ya, di drive, dicek tuh siapa yang sudah, berarti pekan depan kalau ada tugas kelompok lagi yang presentasi gantian. Sebelum itu ya nyoba simpulkan untuk gerbang logika tadi sebenarnya ada banyak, tapi yang menjadi utama adalah 3 ya tadi, and, or, not ya. Kalau and itu harus input dua-duanya atau input semuanya bernilai true, menghasilkan nilai true. Kalau di elektronika itu tegangan tinggi ya istilahnya, naiknya pas naik ya, bukan pas turun ya. Tuh, bernilai true. Kalau for yang or, kalau salah satu saja, salah satu atau dua-duanya bernilai true, maka outputnya true. Kalau inverter tadi, not itu, maka pembalik. Kehidupan sehari-hari apa? Tadi ya, sudah kalian praktekkan, yang kita praktekkan bersama, kita membuat alarm, sistem alarm pada mobil ya. Ada penumpang, ada penggunaan seatbelt, ada ketika kita ada sensor geraknya juga. Seatbelt itu seatbelt nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting nggak gerak. Nah, jadi beberapa penerapan gerbang logika sudah digunakan dalam sehari-hari, kalian bisa tahu. Nah, itu meskipun berhubungan dengan sensor, yang jelas berhubungan dengan sensor, salah satu penerapannya. Oke, saya izin share screen ya. Untuk Siskom sudah selesai. Pekan depan kita masuk ke materi SIMDIK. Nah, di SIMDIK ini apa ya? Oh, banyak nih. Banyak ya kira-kira. Enggak, ini ke arah video ya. Video ini ke arah produksi video ya. Kok ono 3D ini barang gitu.
Oh, bukan. Ini lebih ke arah video ya. Video yang duanya apa nih? Nah. Oh, sama ternyata. Yang satu video, yang satu oh ini. Oh, sama Blender. Sama Blender. Oke, nanti saya coba carikan ya. Kalau video tetap nanti kita akan belajar tiap pekan. Ya mungkin awal-awal ini saya menjelaskan, berikutnya mungkin kalian yang menjelaskan ya. Gantian tuh. Saya punya efek ini, Pak. Kita bahas masalah efek-efek Effect atau Premiere ya. Nah, bisa gitu. Jadi intinya sama Blender ya, mungkin Blender ya. Tapi Blender itu takutnya laptop kalian kuat nggak ya untuk renderingnya ya gitu. Kok dikira apa? Oke, itu untuk pertemuan berikutnya adalah seperti itu. Nah, ada yang perlu ditanyakan nggak ini? Permisi, Saya Pak. baik. Oke, silakan. Siapa dulu ini? Bayu apa siapa? Lupa saya. Hakim dulu, Pak Hakim. Hah? Saya dulu, Pak. Pak, Hakim. Ya, kelompok 4 Hakim ya. sepertinya belum presentasi, Pak. Oh, kelompok 4. Sorry. Oh, kelompok 4. Oh iya, benar kelompok 4. Oke. Lupa saya. Siapa yang mau presentasi? Waduh, Saya sendiri, Pak. siapa Hakim? Siapa yang presentasi? Saya, Fahmi Pak. ya? Hakim. Fahmi Hakim. Fahmi Hakim. Oke, ya. Oke, ini nempel nih tadi. Nempel sama Laswardi sama Hafiz. Jadi, ya nempel sama Laswardi tidak kelihatan. Oke, silakan. Diingatkan ya, saya nggak belum ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok saya terdiri dari M. Fahmi Hakim, M. Farus Adiyuta, Miti Arafa Hidayat, Muhammad Arik Arfai, Moza Atalia. Jenis-jenis gerbang logika ini adalah beberapa contoh jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, N. Gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran atau output logika 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 0. Contoh, apabila A1, B0 hasilnya akan 0. Apabila A0, B1 hasilnya 0. Bila A1, B1 hasilnya akan 1. Yang kedua, OR. OR memerlukan 2 atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output salah satu dari masukan atau input bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran atau output logika 0, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Contoh, apabila A sama dengan 1, B sama dengan 0, hasilnya akan 1. Apabila A sama dengan 0, B sama dengan 1, hasilnya akan 1.
Apabila A sama dengan 1, B sama dengan 1, hasilnya 1. Apabila A sama dengan 0, B sama dengan 0, hasilnya akan 0. Yang ketiga, XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. Contoh A1, B0, hasilnya akan 1. Dan A0, B1, hasilnya akan 1. Apabila A0, B0, hasilnya akan 0. Yang keempat, NAND. NAND adalah kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang AND. Gerbang AND menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran atau output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Untuk A1, B0, hasilnya 0. A0, B1, hasilnya 0. A1, B1, hasilnya 1. Yang keempat, NOR. NOR adalah gerbang kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang OR. Contoh A1, B0, hasilnya akan A1, B0, hasilnya akan 0. A0, B1, hasilnya akan 0. A1, B1, hasilnya akan 0. Jika A0, B0, hasilnya akan 1. Berikut contoh-contoh penerapan OR pada lampu. Ini adalah penerapan N pada lampu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kancret rek. Tandanya sudah siang ya. Oke, itu untuk pekan depan kita mulai masuk nanti tugas-tugasnya ini di apa namanya di screenshot, ditaruh di Word ya, ditaruh di Word terus dikasih kelompok 1 gitu ya. Misalkan gerbang logika menggunakan Logisim, gerbang logika menggunakan Sedar gitu ya. Jadi formatnya gitu, jangan lupa nama kelompoknya juga. Kasih cover ya. Cover, bikin cover, terus nama kelompok, baru screenshotannya ya. Kasih nomor screenshotnya. 1 gitu ya. Jadi yang penting memuat gerbang-gerbang. Kalau bisa ada contohnya gerbangnya. Ini dari tadi itu banyak itu, contoh gerbang ada N, XOR, NAND, dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah penerapan dalam sehari-hari kalau bisa ya. Lebih bagus. Kayak tadi barusan contohkan penerapan lampu atau pakai yang kita kerjakan bersama-sama tadi, sensor. Nah, itu bisa boleh. Itu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai ke Blender, belajar Blender. Ya, apa ya? Pak. Sambil sekilas ya, nggak apa-apa ya. Nah, Iya, Pak. nanti Ya. kalau misalkan gini, kalau misalkan kalian punya salah satu tutorial, nah, kalian saja kalian share di grup yang private aja kalau ngirim tutorial gitu ya. Ya kalau di grup ada banyak gurunya ini, oh yuk pelajaran ini
Pak Cus nitok iki sing aktif, guru-guru liyane gak aktif. Nanti sungkan saya, nanti kalau ditegur sama yang lain, Diki kok guru fisika gak tahu ngei tugas, nanti guru kimia gak tahu ngei tugas, nanti PKWU kesenian gak tahu ngei tugas. Nah, kelihatannya gak tahu ngei tugas kan ya, kelihatannya di grup. Dan tugasnya kan di LMS ya. Nah, jadi nanti biar saya kalian aktif untuk yang gitu di private ya, untuk grup private itu yang kita membuat tambahan-tambahan pelajaran. Nah, bisa jadi nanti di kelas lain itu tidak sama ya. Nanti gimana kalau nggak sama? Ya nggak apa-apa. Kan tergantung dari kelasnya tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini tadi juga saya record pakai OBS buat saya PPG ya, persiapan PPG ini. Insya Allah mulai tanggal 26 Agustus. Kalau nggak salah 26 Agustus sampai September, akhir September, 31 hari. Itu, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silakan melanjutkan aktivitas, semoga pertemuan hari ini dapatkan banyak manfaat buat kita semua. Setelah itu, minta tolong wakilnya, gantian. So, wakilnya terus ya. Masuk ketua terus. Saya nggak tahu kurung. Arlando. Arlando Muhammad Farel. Iya, Pak. Oke. Untuk mengakhiri webcast hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Lomba MV gimana kabarnya? Info tugas MV. Progresnya MV gimana? Kemarin yang ketunjuk siapa MV? Restu live kah? Restu. Lah. Restu editor kok live. Salsa, Safira, Naya, gimana prosesnya? Saya tanya. Besok ya, kalau butuh bantuan nggak apa-apa ya. Silahkan. Speak apa Nanti mau itu apa namanya record suara. Kemarin sudah nemu konsepnya kayak gimana. Oke, siap. Mantap. Silahkan dilanjutkan. Pokoknya besok tinggal revisi. Moga-moga mantap. Oke. Fonda Kun. Ya. Fonda wangi-wangi. Blok. Aduh. Blok udah siang. Cek siang. Mending di Discord di web selalu sensitif. Kita live aja. Boleh live. ADW live. Ini soalnya ya kali di live